Halo semuanya, kali ini kita akan belajar hukum lens. Yuk kita mulai. Baik, sekarang saya akan menjelaskan penentuan arah arus induksi yang disebabkan oleh flux magnetik. Yang pertama kita melihat dulu ujung magnet yang mengarah ke kumparan. Pada kasus pertama ini, ujung magnet utara yang mengarah ke kumparan sehingga flux magnet penyebabnya akan mengarah keluar dari kutub utara magnet ke arah kiri. Ditandai dengan panah yang berwarna merah itu. Nah, karena kutub utara ini ke arah kiri dan magnet juga diarahkan ke kiri mendekati kumparan, sehingga perubahan flux ke kiri akan bertambah. Jadi akan menimbulkan arah flux magnet induksi ke arah kanan agar seimbang. Flux magnet induksi ditandai dengan tanda panah yang berwarna hijau. Nah, karena kita sudah tahu flux magnet induksinya mengarah ke kanan, langkah selanjutnya kita menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari diartikan sebagai flux magnet induksi dan jari lainnya sebagai arah induksi. Sehingga arah induksi akan mengarah ke bawah. Seperti ini. Akan mengarah ke bawah. Nah, untuk kasus yang kedua ini sama dengan kasus yang pertama. Kutub utara magnet ini menghadap ke kumparan. Bedanya, arah gerak dari magnet dijauhkan dari kumparan. Flux magnet penyebabnya tetap ke arah kiri atau keluar dari kutub U, tapi flux magnet induksinya mengarah ke kumparan agar melawan perubahan dari flux magnet penyebabnya. Sehingga kita menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Flux magnet induksinya ke arah kiri, sehingga arah induksinya ke atas. Selanjutnya, kasus yang keempat ini, kutub selatan magnet menghadap ke kiri. Nah, karena kita tahu selatan itu menerima dari kutub utara menuju ke selatan, selatan menerima, sehingga flux magnet penyebabnya akan masuk ke kutub selatan ke arah kanan. Nah, magnet ini arah geraknya mendekati kumparan, sehingga flux magnet induksi akan melawan perubahan dengan mengarah ke arah kiri, ditandai dengan panah yang berwarna hijau. Lalu kita menggunakan kaidah tangan kanan lagi, flux magnet induksi ke arah kiri ya, sehingga arah arus induksinya akan mengarah ke atas. Nah, untuk kasus yang terakhir ini sama dengan kasus yang ketiga tadi, kutub selatan menghadap ke kumparan. Namun arah geraknya itu menjauhi dari kumparan. Flux magnet penyebabnya tetap masuk ke kutub selatan sehingga panah flux magnet penyebab yang berwarna merah ke arah kanan. Lalu flux magnet induksinya akan melawan perubahan dengan mengarah ke arah magnet atau ke arah kanan. Sehingga kita menggunakan kaidah tangan kanan ke arah sini. Maka arah arus induksinya akan mengarah ke bawah. Sejarah dan pengertian hukum Lenz. Emil Lenz, ahli fisika Rusia keturunan Jerman, sekitar tahun 1834 berhasil menjelaskan arah arus induksi yang tidak terpikirkan oleh Michael Faraday. Jadi, apa itu hukum Lenz? Nah, pada materi sebelumnya bicara terkait dengan Hans Christian Ørsted yang menyatakan bahwasanya jika ada kawat dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, sekarang Bapak Lenz ini ingin melakukan percobaan itu dengan cara membalik, yaitu jika ada medan magnet, apa akan muncul arus listrik? Konsep dan juga pembuktian pada hukum Lenz. Lenz membuktikannya secara sederhana menggunakan rangkaian tertutup yang terdiri atas sebuah galvanometer, kumparan atau solenoida, dan juga resistor. Karena tidak terdapat sumber tegangan eksternal seperti contohnya baterai, maka dalam rangkaian arus listrik
jarum pada galvanometer tidak menyimpang, sehingga hanya menunjuk kepada angka 0. Selanjutnya, sebuah magnet silinder di mana terdapat kutub utara menghadap ke ujung solenoida, lalu digerakkan mendekati solenoida, kemudian berhenti. Di situ terlihat jarum galvanometer menyimpang ke kanan hanya sesaat, lalu tidak lama kembali menuju ke angka 0. Nilai ini tidak berubah meskipun magnet silinder masih diam di dalam solenoida. Nah, lalu ketika magnet ditarik keluar jarum pada galvanometer ternyata menyimpang lagi, tapi ke arah kiri. Itu hanya sesaat, lalu jarum kembali menuju angka 0. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh Lenz, maka dapat terlihat jika magnet dimasukkan atau dikeluarkan dari kumparan atau solenoida akan timbul arus listrik yang dibuktikan dengan jarum galvanometer yang menyimpang. Lalu ada pertanyaan yang muncul, kenapa sih bisa terdapat arus? Nah, kan syarat ada arus itu harus ada beda potensial. Prinsipnya begitu kan? Ternyata konsep flux magnet itu berlaku. Nah, kan magnet memiliki medan magnet. Kita ambil contoh jika magnet dengan kutub utara dimasukkan ke kumparan atau solenoida, garis-garis pada medan magnet yang ada menembus pada daerah yang ada di solenoida, yang mengakibatkan pada kutub solenoida yang terdekat dengan magnet itu berubah menjadi kutub utara juga. Nah, jika dimasukkan kutub utara, maka pada ujung solenoida menjadi kutub utara juga. Magnet ini ingin mempertahankan kondisi dari kawat sehingga ia menolak karena utara dengan utara. Sebaliknya ketika magnet ditarik, maka pada kutub solenoida yang terdekat berubah menjadi kutub selatan. Nah, tadi kan kalau sama utara dengan utara, itu ketika dimasukin, kalau dikeluarin jadi selatan. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Yaitu karena ingin mempertahankan supaya dalam kumparan tersebut tetap stabil. Jadi seperti itulah konsepnya. Nah, lalu penerapan hukum Lenz dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ada di arus listrik bolak-balik. Arus listrik bolak-balik atau yang kita sebut dengan arus AC terdapat di generator AC atau yang kita sebut alternator. Penerapan hukum Lenz pada alternator merupakan perangkat yang menghasilkan arus listrik bolak-balik. Alternator terdiri atas dua elemen penting. Yang pertama rotor yang menyebabkan perakitan berputar, dan yang kedua stator yang mengelilingi yang sebelumnya dan bertugas berputar di sekitar porosnya. Alternator ini menghasilkan arus bolak-balik yang akan digunakan untuk motor, menghasilkan energi mekanik yang dimulai dari energi listrik. Hanya dengan menghubungkan sikat alternator dengan generator lain, ini menginduksi reorientasi dan rotasi tak terbatas dari pergantian alternator kedua selama arus disuplai. Alternator ini biasanya ada di genset, mobil, dan juga mesin-mesin lainnya. Nah, ini baru alternator. Sebenarnya masih banyak lagi penerapan hukum Lenz pada kehidupan kita. Contohnya pada penggunaan mikrofon, alat pendeteksi magnet, dan juga banyak lagi yang lainnya. Walaupun mikrofon dan alat pendeteksi magnet tidak memiliki alternator, tapi alat-alat ini juga memanfaatkan hukum Lenz loh kawan-kawan. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di materi ini, hukum Lenz yang perlu kita titik beratkan itu cara menentukan arah arus induksi. Tapi saya akan menambahkan satu soal matematis yang menggunakan rumus hukum Faraday, karena hukum Lenz ini juga termasuk dari hukum Faraday. Kita langsung aja ke nomor 1. Saya baca dulu soalnya.
Agar arah induksi di hambatan R dari A ke B, maka magnet harus digerakkan titik-titik. Oke. Kita lihat di sini ada sebuah kumparan dan juga sebuah magnet. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus lihat dulu nih kutub mana yang dekat dengan kumparannya. Kalau kita lihat di sini kan yang dekat dengan kumparannya itu kutub utara. Nah, kalau kutub utara itu aturannya arah induksinya itu sesuai dengan gerakan yang kita lakukan terhadap magnet. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi maksudnya tuh gini. Kita lihat di sini kan kumparan ada di kiri ya. Magnetnya ada di kanan. Kalau kita dekatin dengan kumparannya artinya magnetnya kita gerakin ke kiri kan. Nah, artinya itu sesuai. Kalau kita gerakin ke kiri, magnetnya artinya arah induksi juga ke kiri dari A ke B. Sebenarnya dari sini kita udah tahu jawabannya. Jawabannya itu kan udah ketahuan ya, dari A ke B itu kan jawabannya A, mendekati kumparan. Tapi saya lanjutin aja ya. Kita lanjutin. Kalau kita lanjutin jadi kan tadi kan kalau kita masukin ke kiri artinya arah induksi juga ke kiri. Nah, kalau kita keluarin ke kanan, magnetnya arah induksi juga ke kanan. Nah gitu. Kalau kutub utara tuh sesuai dengan gerakan yang kita lakukan terhadap magnet. Terus gimana kalau kutub selatan? Kalau kutub selatan itu kebalikannya. Jadi gini misalnya nih. Misalnya kumparan sama ya, kumparan di kiri, magnet di kanan. Tapi kutub yang dekat dengan kumparan tuh kutub selatan. Kalau misalnya kutub selatan yang kita dekatin dengan kumparan, ternyata ke kiri kan. Nah, artinya arah induksi ke kanan, kebalikannya. Magnetnya kita ke kiri, arah induksi ke kanan, kebalikannya. Kalau kita keluarin, kita jauhin dengan kumparannya, artinya kan ke kanan tuh kan ya. Kalau kita kananin magnetnya, arah induksinya ke kiri, kebalikannya lagi. Jadi gitu. Kalau kutub selatan itu kebalikannya, arah induksi itu kebalikan dengan gerakan yang kita lakukan terhadap magnet. Kita lanjut ke nomor 2. Kita baca dulu soalnya ya. Flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu kumparan berkurang dari 0,5 Weber menjadi 0,1 Weber dalam waktu 5 sekon. Kumparan terdiri atas 200 lilitan dengan hambatan 4 ohm. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir melalui kumparan? Di sini yang dicari adalah kuat arus listrik. Lalu kita akan menggunakan rumus V per R. Kita udah mempunyai hambatan yang di sini, udah mempunyai R, yaitu 4 ohm. Lalu yang harus kita cari itu adalah V-nya. Nah, untuk mencari V, yang pertama kita tuh itu step pertama ya. Step pertama kita harus mencari V. Itu dengan menggunakan rumus hukum Faraday. Rumus hukum Faraday itu min N dikali delta flux per delta T. N itu adalah jumlah lilitan. Lalu delta flux, singkat penjelasan, flux itu merupakan jumlah medan magnet yang menembus suatu penampang. Lalu delta T merupakan selisih dari waktu. Oh ya, di sini nih minnya tuh nggak berpengaruh sama nilai ya. Itu dia cuma merepresentasikan arah aja. Jadi itu nggak mempengaruhi nilai. Kita masukin angka-angkanya, 200 lilitan, 0,5 Weber dikurangin 0,1 Weber sama 5 sekon. Kita hitung, jawabannya adalah min 16 volt. Nah, sekali lagi, min di sini nih nggak mempengaruhi nilai. Jadi kalau ditanyain berapa volt nih, ya jawabannya 16 volt. Bukannya masa nggak ada min 16 volt tuh, nggak ada maksudnya. Lalu kita masukin aja lalu setelah ini kan kita udah dapat voltnya kan, udah dapat V-nya kan. Jadi kita tinggal hitung aja nih, I sama dengan V per R. V-nya itu di 16, R-nya 4. 16 bagi 4 ya 4. Jadi kuat arus listrik yang mengalir melalui kumparan itu 4 ampere.